Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mengikuti tutorial kali ini? Memiliki seorang buah hati merupakan dambaan banyak orang, apalagi bagi pasangan yang baru saja menikah. Sejak saat hamil, segala sesuatu untuk menyambut sang calon buah hati mulai dipersiapkan, seperti pakaian, tempat tidur, dan lainnya. Setelah si buah hati lahir, seorang ayah harus segera mengurus semua administrasi si buah hati. Salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat diurus semenjak buah hati boleh dibawa pulang ke rumah. Dan begini tutorialnya. Di zaman sekarang, mengurus akta kelahiran sang buah hati cukup mudah dan bahkan dapat diurus sekalian dengan kartu keluarga. Pada tutorial kali ini, kita akan memberikan contoh untuk daerah Tangerang Selatan. Daerah lain mungkin akan sedikit berbeda. Cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial lainnya mengenai administrasi birokrasi. Langkah kedua, lengkapi persyaratan. Persyaratan yang perlu disiapkan adalah: pertama, adalah surat keterangan lahir yang diperoleh dari bidan ataupun rumah sakit tempat persalinan sang buah hati. Jadi, jangan lupa sebelum membawa buah hati pulang, diminta surat keterangan lahirnya ya. Jika tidak ada, dapat diganti dengan formulir F203. Kedua, adalah buku nikah yang pastinya kedua orang tua si buah hati sudah punya. Buku nikah ini harus di-scan secara lengkap di setiap halamannya. Jika tidak ada, dapat diganti dengan form F204. Ketiga adalah form F201 yang merupakan form pelaporan pencatatan sipil yang mana untuk kelahiran diisi formulir lembar 1 dan 4. Keempat adalah kartu keluarga. Kelima adalah form F102 yang merupakan formulir pendaftaran peristiwa pendudukan. Dan beberapa dokumen opsional seperti F106 untuk mengganti informasi yang terdapat di kartu keluarga, foto paspor untuk orang asing. Semua formulir dapat di-download di link berikut ini. Semua dokumen diisi secara lengkap. Beberapa dokumen akan membutuhkan materai. Dan semua dokumen harus difoto dengan jelas dan disiapkan dalam format JPG. Langkah ketiga, mendaftar secara online. Setelah semua dokumen telah dilengkapi, teman-teman dapat mendaftar pada pagi hari yang dimulai dari jam 8 pagi. Untuk pendaftaran dapat dilakukan secara online di website rumah.capil.tangerangselatan.go.id. Kemudian dapat diklik di bagian mulai pendaftaran. Kemudian klik di bagian paket akte kelahiran tambah KK. Kemudian diklik di bagian paket akte kelahiran dan kartu keluarga belum memiliki NIK. Kemudian, teman-teman dapat mengisi formulir yang telah tersedia mulai dari NIK, pemohon, nama pemohon, nomor KK, nama bayi atau anak keberapa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jam lahir, berat bayi, panjang bayi, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nama saksi yang dapat berupa kakek atau nenek si bayi, NIK saksi, domisili kelurahan, nomor WhatsApp yang aktif, dan email pemohon yang aktif. Kemudian, terdapat bagian keterangan lain untuk menyampaikan pesan kepada petugas jika ada hal lain yang perlu dijelaskan. Kemudian, dapat diupload semua dokumen yang telah disiapkan tadi satu persatu. Mengisi captcha dan klik kirim. Kemudian akan muncul nomor registrasi dan juga dapat di-download dalam bentuk PDF. Tahapan berikutnya adalah tinggal menunggu akta kelahiran dan KK baru yang akan dikirimkan ke alamat email Anda dalam jangka waktu 24 jam. Anda juga dapat cek proses pendaftaran sudah sampai mana di bagian pengecekan status di website rumah.capil.tangerangselatankota.go.id. Tips sukses dalam mengurus pembuatan akte kelahiran ini adalah: pertama, mendaftar di jam 8 pagi karena setiap harinya akan ada kuota pendaftar
dan jika telah terpenuhi, tidak dapat mendaftar lagi. Kedua, semua dokumen difoto dengan jelas, dengan maksimal 1 MB per dokumen. Ketiga adalah semua data yang diisikan di formulir disiapkan di Microsoft Word atau aplikasi lain di komputer yang digunakan untuk mendaftar agar dapat di-copy-paste saat mendaftar. Nah, sekian tutorial mengurus akta kelahiran tambah kartu keluarga baru. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Silakan tuliskan juga di kolom komentar untuk tutorial lain yang kamu butuhkan. Silakan di-like jika kamu suka dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan lupa di-subscribe channel Anca Koha untuk mendapatkan hiburan dan tutorial bermanfaat lainnya. Sampai jumpa! もしも世界が変わるの